Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Garuda Calling, yes, ada 27 pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk menghadapi Cina dan juga Bahrain nanti di kualifikasi Piala Dunia. Ini dia ada daftar pemainnya, 3 kiper dan kembali dipanggilnya Malik Rizaldi dan juga beberapa pemain lain. Termasuk ada 2 pemain baru, yakni adalah Mace Hilgers dan juga ada Eliano Reinders. Ini ngeliat 2 tambahan pemain dari timnas Indonesia, ini akan menambal atau mungkin impactnya sebesar apa di squad Sintayong ini? Iya, kalau sama Hilgers sih pasti gede ya, karena kita lihat Hilgers Kalau kata nggak apa-apa, biasa santai aja. Martin Paes kan ditanya mau dipanggil Paes apa Pas bebas. Nggak apa-apa, Hilgers Orang ya. pemain aja bebas sih. Ada takut dimarahin. Oh, dia yang takut dimarahin ya. Hilgers. Lagi liburan dia, santai aja. Kalau gue bilang emang ini levelnya step up sih di antara yang lain. Mungkin sepantaran sama Bang Jai kali ya. Oke. Karena dia pun bagi Twente pemain yang ya kita lihat di tunnel pun dia pemain pertama yang nemenin di belakang kipernya. Ketika di Old Trafford bola pertama kick off langsung ke dia. Jadi emang distribusi dia sebagai salah satu juga yang jadi utama. Kekuatan dia bukan hanya soal defending tapi juga bagaimana dia bisa distribut bola dari belakang, dan itu kelihatan banget apa yang Shin inginkan dari para pemain belakangnya, dan itu udah kelihatan dari era pertama pemanggilan pemain diaspora dari Oke. Elkan salah satu kekuatannya juga adalah distribusi. Tapi kalau kita lihat sekarang emang dia datang pas ya setelah kemarin pengangkatan sumpah dan pewarganegaraan RI itu di KB di Brussels di Belgia itu 30 September. Sekarang udah dimainin, tinggal proses perpindahan federasi yang harus dilakukan. Kayaknya bentar lagi, semoga lancar, tidak ada hambatan dan dia bisa bermain. Tentunya akan menambah kekuatan juga karena Justin nggak bisa main ya karena dia cedera Cedera ya. dia akhirnya nggak dibawa. Pas dia adalah pas kiper ya, tapi pas sekali karena dia adalah back tengah, sementara Eliano main sebagai wingback kanan yang akan memberikan warna tersendiri bagi si Sandy, bagi memberikan tantangan bagi Sandy sebagai posisi starter. Saya juga kemarin sempat ketemu Sandy di break terakhir, dia bilang emang walaupun dia sering bermain sebagai wingback kanan di posisi itu, saingan dia kan utamanya Mas Nawi, Iya. tapi sekarang kedatangan Eliano, jadi ini bukti bahwa nggak ada satu pemain pun di timnas yang merasa bahwa posisi dia aman. Oke. Jadi mereka harus senantiasa perform at their maximum di latihan, di sesi latihan, di game bagi klub mereka masing-masing untuk membuktikan diri kepada Coach Shin bahwa mereka lah yang layak main pada saat itu. Dan bukan berarti Sandy main 2 kali bertandingan beruntun di satu posisi di back side kan dia akan jadi starter terus, enggak, tapi ini membuktikan bahwa kedalaman squad Garuda ini sekarang jadi tebal banget dan memberikan kita ya kepercayaan diri sih untuk menghadapi Bahrain sama China ini. Oke, tapi kalau kita ngomongin soal Eliano Reinders ini kan walaupun di PEC dia selalu main sebagai bek kanan ya, tapi kan dia juga bisa bermain di penyerang di sayap kiri. kanan, Apakah penyerang kiri. bisa juga Kanan, nanti kiri, ya. di sayap barengan sama Urat Mangun di tengah strike gitu mungkin? Iya ya, mungkin justru itu yang lebih besar kesempatannya mungkin di situ. Ketika tadi Virgil udah jabarin Mace Hilgers di posisi back tengah. Hilgers. Itu kan kok untungnya si Hubner nggak main gitu. Jadi nggak ada Iya, nggak ada drama Hubner apa Rizky Ridho apa langsung Jordi Reinders Amat gitu. juga. Tapi ini tidak dalam konteks menyukuri cederanya Hubner ya. Enggak. dong. Ini cedera kok disyukurin gitu. Enggak, untungnya ketika ada kan makin sulit pilihan bagi Sintayong gitu kan untuk menemani Jay Itzes. Siapa nih 2 lagi? Kalau gue sih tetap melihat Rizky Ridho sebagai pilihan utama di kanannya, di kirinya justru si Hilgers ini. Jadi 3 di tengah practically udah fix ya kayaknya ya tiga pemain ini. Kalau memang Tapi ada Jordi sekarang. Oh iya, ada Jordi Amat Jordi. kembali di Kalau midfield Jordi ya. kayak gue lebih ngelihat kepemimpinan dia dan orang menghormati dia. Semua pemain tuh dibilang siapa Respect ya. yang paling pemain yang lo respect di tim, semua pemain ditanya pasti Jordi Amat yang disebut. Karena memang ya dia kelihatan banget sebagai leader ya, sosok leader, sosok yang bisa mempersatukan, sosok yang bisa negor, itu tuh emang Jordi Amat gitu. Tapi kalau dari quality wise
dalam beberapa pertandingan terakhir harus diakui agak sedikit turun ketika main bersama timnas, beberapa blunder yang dia Irak, lakukan ya? gitu. Nggak tahu apakah Sintayong langsung akan naruh dia lagi, ya nggak tahu juga gitu Oke. siapa yang akan dimainkan. Tapi kalau gue pribadi sih, gue ngelihat dengan permainan Rizky yang terus meningkat seiring dengan bermain bareng pemain-pemain seperti Jaitses atau yang lain, dia tuh kelihatan makin perform gitu kan. Jadi tetap layak mendapat posisi starter. Sementara di kanan ya tadi antara Sandy Walsh, Asnawi bisa dimainin di situ. Kalau Reinders kayaknya lebih ke depan deh, di posisinya si Witan. Witan ya. kemarin. Yang tadi lo tanya apakah mungkin mengapit Rafael Strike, ya mungkin karena kan setelah Witan kan pilihannya gak banyak kan, ya antara Marcelino kadang bisa dimainin di situ, Egy juga kadang. ya Egy kadang-kadang ya Egy or Witan kan, dua pemain itu kan pasti bisa mendapat porsi dalam setiap game, tapi sebagai pemain pengganti gitu. Tapi kalau mau radikal kan Sintayong doyan banget tuh, pemain baru datang perubahan radikal. Toto Tom Hai langsung main, Toto Itses langsung main, langsung start, Ragnar langsung start, Iya. langsung Verdong counter- juga gitu. Verdong juga langsung main. start, dan impactnya ternyata mereka bisa langsung bagus. Yang pemain-pemain baru datang nih ya, sebelumnya Hubner waktu start agak shaky, Nathan waktu start agak shaky, tapi yang selebihnya ketika datang termasuk Martin Pas langsung boost mainnya luar biasa gitu. Jadi wajar juga kalau akhirnya mereka dipercaya untuk tampil langsung sejak start. Tapi ya gue senangnya semakin banyak target 150 pemain untuk Oke. semua level kompetisi, semua level umur tuh akan sampai di situ. Pon atau kolam kita makin bagus diisi pemain-pemain berkualitas, sehingga ada yang nggak main pun nggak masalah, kualitasnya tetap terjaga gitu. Oke, Mas Aldi setuju 3 di belakang berarti Rizky Ridho, terus Jay sama Setuju. Hilger sama kayak Mas Aldi tadi. Iya, Rizky Ridho, Jay sama Hilgers, gue setuju di belakang bakal menjadi Tommy Hilfigers juga bakal main di situ, artinya bahwa Hilfiger sebenarnya. Tommy Hilfigers. Ya kalau 3 belakang kayaknya itu bukan hal yang bakal dipusingkan sama ST dalam tanda kutip ya. Justru bakal pakai 3-4-3 kah, 3-4-1-2 kah, 3-5-2 kah. Karena kayak di 2 game menghadapi Australia dan Saudi juga kan itu dua game yang berbeda dalam Oke. segi pemilihan squad dalam utama, paling nggak dalam permainan 3-5-2, 3-4-3, 3-4-1-2 itu bakal nggak tahu juga bakal seperti apa. Apakah perlu penyerang lubang untuk membantu dua penyerang mereka, karena kita punya 2 depan yang fluid. Oke. Strike sama Urat Mangun ini pemain yang mobile banget gitu, bukan punya satu poacher yang nunggu lu disuplai sama 2 winger gitu. Mungkin kalau kita punya satu poacher, satu finisher dibantu sama Urat Mangun dan juga tadi Reinders, mungkin lebih make sense gitu, dalam arti kalau lu pakai satu striker tengah. Tapi yang di depan kita kan tiga-tiganya sekarang pemain yang sangat fluid, sangat bisa di mana aja. Lu bisa aja start di kanan tapi dalam pengaplikasiannya di kiri semua. Kita di game menghadapi apa gue lupa, Urat Mangun dan Strike sama-sama di kiri, kanan dibiarkan kosong untuk fullback maju ke depan. Itu semua kan game of, play of the day-nya gitu. Itu bakal beda-beda gitu. Jadi nggak serta-merta bakal seperti di starting line up. Cuman dengan adanya Eliano dan juga Hilgers, kualitas jelas meningkat. Oke. Pilihan jelas meningkat. Paling enggak tanpa Eliano dan Hilgers pun saat menghadapi Cina harusnya kita dapat poin. Nah, sekarang dengan datangnya 2 nama ini, bukan kewajiban lagi sih, lebih ke kepercayaan diri untuk dapat Lebih poin ini meningkat ya? tentu bakal meningkat. Apalagi ini 2 game yang layaknya kita dapatkan poin gitu. Kalau kita emang pengen fokus untuk finish di 3 atau di 4 gitu. Jadi buat gua ini jelas menambah kepercayaan diri, jelas membuat Sintayong dengan skemanya dia juga makin kaya dalam tanda kutip. Kalaupun pakai penyerang lubang jelas bisa pakai 2 depan, pada akhirnya 2 di depan gitu, pakai 3-4-3 sejajaran tadi seperti Dazuf bilang, itu juga mungkin di mana Eric Reinders di kiri, Urat Mangun di tengah, Strike di kiri atau Marcelino di kiri, itu juga makin kaya. Itu ya, buat gua adalah dengan datangnya kedua ini nggak cuma siap tapi jelas meningkatkan kualitas punya kita. Yang satu yang mungkin jadi faktor mungkin non teknis ya, Dav, karena kemarin gue sempat lihat jauhnya perjalanan yang harus para pemain tempuh ini ya. Jadi Yang kalau oke. Jakarta Terutama yang di ke China ya? IFA, Terutama yang di China iya, ya. terutama di China. Walaupun emang Pak Erik menyiapkan charter flight ya, emang udah disiapin dan itu emang harus dilakukan karena kalau kita lihat Jakarta Riva ke Bahrain itu 10 jam. Dari Riva ke Qingdao itu di mana mereka akan main lawan China itu 13 jam. Itu udah hampir 24 jam sehari dalam perjalanan doang, belum transit, belum lain-lainnya, nunggu bagasi dan lain-lain. Dan perjalanan balik lagi itu akan berat banget, taxing banget buat para pemainnya, sangat berat sekali. Tapi ya Sandy juga kembali cerita bahwa
kalau tim ini dalam good mood, jadi keletihan, kecapean yang mereka rasain itu akan hilang. Oke. Jadi bagi dia yang penting itu paling penting sebenarnya pertandingan pertama di Bahrain. Kalau mereka bisa seri atau enggak menang, itu pasti akan membuat perjalanan sisanya Yes. akan jadi Moral. jauh lebih ringan, dan itu yang mereka rasakan ketika mengambil poin di Arab Saudi. Perjalanan dari Jeddah ke Jakarta pas balik mereka nggak merasakan beban itu lagi, dan disinilah kita harus mengharapkan memang poin yang bagus di Bahrain untuk menyetak karena harapan kita kan di China ya sebenarnya, karena China lagi jelek-jeleknya, tapi Bahrain kalau kita tahu dari ketika undian pertama dilaksanakan mereka itu rank 80. Oke. Tapi dari 2 pertandingan terakhir mereka rankingnya naik 2 peringkat. Jadi mereka rank 76 sekarang. Gara-gara menang lawan Australia Iya, ya. lawan. Iya, gara-gara 1-0 menang ya. lawan Australia itu di Gold Coast. Nah, China sebaliknya, China itu ketika undian dilakukan mereka peringkat 87, tapi habis itu mereka kalah gede kan 2 kali. Lawan Arab Saudi mereka main 11 lawan 10 aja mereka masih kalah di kandang sendiri. Itu mereka ranknya sekarang turun 4 jadi 91. Sementara kita dari 133 naik 129 ya. Kita juga naik 4. Jadi memang anginnya sih bertiup semoga ke arah Garuda ya. Oke, tapi kalau kembali ngomongin soal pemain-pemain yang dipanggil oleh SC ini kan dari 27 biasa akhirnya dipanggil 23 kan. SC sendiri biasanya. Didaftarin ke skuad pertandingan Iya, seharusnya 23 kan iya. biasanya kan. Dan kalau kita lihat ada Jordi Amat yang kembali. Ini Walaupun sekarang 26 ya kadang-kadang ya. Iya, 26 Iya. bisa. 26 boleh. Enggak, ini Enggak fokus untuk daftar ke ke skuad ini tanding. aslinya. Iya, 26. Iya, 26 ya. Oke. Tapi kalau ngomongin soal Jordi Amat, apakah dia ini udah habis masanya dengan apalagi tadi dengan datangnya Mes Hilgers, ada juga si Rizky Ridho di belakang. Jordi Amat ini dengan walaupun beberapa kali kan kemarin nggak sempat cedera kan Yeah. ketika ada turnamen gitu kan. Dan ini akhirnya kembali dipanggil, apakah bisa nyetel dan juga bisa jadi starter di bawah Sintayong kembali? Enggak. Enggak ya. Starter sih enggak. Jadi lu Kalau percaya- kalau selesai ya enggak juga. Cuman kalau menjadi starter gua rasa ya itu kita udah bahas juga bahwa stick sama 3 nama tadi sih gua rasa sih. Kalaupun yang menjadi masalah kan sekarang siapa yang bakal main di bek kiri dalam Oke. 3 itu kan. Kalau kanan sama tengah udah jelas kayaknya Ridho Iya, karena sama itu tempatnya Hubner. Hubner tuh selalu main 90 Iya. menit kalau dia fit di kiri belakang itu. Tapi ya ini tetap sih sebenarnya lini belakang juga masih jadi pertanyaan sih buat gua ya. Itu karena kita menerima 19 tembakan lawan Australia dan 18 tembakan lawan Arab Saudi. Walaupun emang kebobolan hanya 1. Itu faktor dari Martin Paes. Tapi kalau kita tahu itu nggak sustainable. Bahwa lu nggak bisa terus-terusan sepanjang pertandingan ini lu Menerima shot menerima banyak. 2 Oke. digit tembakan. Australia kemarin melepas 14 tembakan di dalam kotak penaltinya Garuda. Sementara Arab melepas 12 tembakan. Itu masih too much untuk level ini, dan kita nggak bisa terus-terusan mengandalkan Martin dari mana dia akan kayak jadi Superman every match Oke. gitu. Nggak bisa. Jadi disinilah mungkin peran Jordi masih akan dibutuhkan, belum lagi tentang apa yang dia bisa lakukan di balik layar untuk harmonisan squad dan lain-lain, leadership dia dan lain-lain. Tapi defensively harus ada perkembangan. Begitu juga ke depan sebenarnya, karena kita tahu dalam transisi pemain kita tuh masih sering salah ngoper, Iya. salah pengertian terutama First touch-nya first masih touch-nya, holding up the ball-nya itu masih banyak yang bisa ditingkatkan gitu. Jadi emang sebenarnya 2 laga berat emang ketika menghadapi Australia dan Arab Saudi. Tapi sekarang lawan Bahrain, lawan China yang di atas kertas 2 yang terendah di grup ini selain kita, seharusnya ya kita juga bisa do more ketimbang apa yang kita tunjukkan di lawan 2 pertandingan awal, karena memang kualitas lawannya secara ranking FIFA aja beda jauh. Dan ini sebelum kita menjamu Jepang dan Arab Saudi di ronde berikutnya. Ini penting nih, jendela ini penting karena berikutnya kita berat banget lawan Jepang dan Arab Saudi. Walaupun dua-duanya home ya. Iya, tetap aja Jepang. Sebenarnya justru kalau kita lihat Bahrain sama Cina di 2 game sebelumnya, jelas mereka nggak nguasain bola, jelas mereka kesulitan buat megang bola, mereka menyerang lewat serangan balik. Sementara Indonesia bisa nguasain bola, bisa juga serangan balik. Jadi buat gue yakin baik China maupun Bahrain tidak akan melakukan hal yang sama seperti Australia juga Arab Saudi, di mana mereka melakukan Low block low banget. block banget. Itu parah banget. Iya, jadi yang tadi Lawan itu kejadian Australia. karena exception, karena emang Australia sama Saudi punya kualitas Iya. untuk itu. Nah, jadi buat kenapa tadi gue jawab kenapa si Jordi Amat buat gue
kayaknya dalam skema yang 3 back ini udah firm Oke. STY, karena kalau kita dia concede banyak shot itu bukan murni kesalahan 3 back juga. Oke. Gelandangnya suka kosong. Siapa 2 orang di depannya itu untuk bisa meredam itu. Oke, itu kalau di lini belakang. Kalau di lini depan kita lihat kan kemarin juga striker timnas lagi gacor ya di liga lokal. Si Egy 2 gol kemarin, Dimas Derajat Hoki. juga 2 gol, Hoki juga, Hoki Malik 2 gol. Rizaldi juga 2 gol. Ini ngeliat lini depan, apakah persaingan di lini depan untuk striker sendiri, strike bakal kalah juga sama pemain-pemain lokal? Kayaknya masih strike dulu sih untuk start ya. Tapi untuk impact yang didatengin dari bangku cadangan, ya jelas nama-nama tadi, Hoki, Dimas Derajat, itu 2 pemain yang lagi perform di liganya. Kepercayaan diri mereka lagi meningkat. Ternyata berapa wawancara dengan 3 striker kita yang ternyata mencetak gol pas di liga, mereka semuanya bilang ada pengaruhnya dari asisten Pelatih timnas ya. pelatih Yong Ki-hun. striker. Yong Iya, Ki-hun, Yong Ki-hun. pelatih penyerang. Ya ternyata ada campur tangan menurut mereka gitu. Beberapa masukan yang didapatkan dipraktekkan langsung, khususnya yang terlihat banget yang di Dimas Derajat. Lu jangan sampai lawan bisa membaca lu mau ngapain. Terus bola itu begitu datang lu langsung execute. Bener, begitu lawan Persija kan gitu. Bola taruh dada, turun, dar langsung dia tembak. Kiper belum siap, back juga nggak tahu dia akan ngapain. Nah itu kan yang dibutuhkan dari seorang striker. At some point of the game gue rasa mereka akan diturunkan gitu. Cuman starter apa enggak kayaknya masih strike sih yang dimainkan ya, karena ya tadi Ali bilang fluidnya itu kan strike kan jagonya kan ngebuka ruang. Ngebuka ruang, menarik back. Nah, ini kesempatan buat Ragnar masuk. Entah nanti Eliano Reinders ataupun Witan ataupun Marcelino yang akan execute ketika si strike itu menarik back lawan gitu. Jadi kalau untuk persaingan ya gue seneng ketika makin banyak lagi-lagi pemain berkualitas di satu posisi, semakin enak lo mengambil bagi Sintayong untuk mengambil mereka tanpa menurunkan kualitas timnya itu. Ya, sebenarnya Malik kan dia main balik dipanggil setelah dia sempat cedera ya pada awal musim. 3 pertandingan awal dia absen, tapi habis itu dia nyetak 2 gol dalam 4 pertandingan, walaupun 2 golnya itu datang dalam 1 match ya lawan Persis. Tapi kalau kita lihat goals per menit main di Liga Indonesia kurang lebih semua penyerang kita sama ya, sekitar 200-an 230-an menit main per gol. Dan ya ini opsi sih. Kalau misalnya Malik kan dia adalah tipe penyerang sayap yang emang STY dari dulu suka percayakan kepada pemain-pemain liga domestik, baik itu Yakob, baik itu Witan, baik itu Egy, di mana pemain-pemain kita punya speed, punya keluasan agility. Itu Marcelino juga bisa dimainkan di situ, dan menurut gue ya menambah opsi juga pada babak kedua pertandingan, di mana kalau kita perlu gol atau kita perlu menambah kecepatan untuk merepotkan lawan, pemain-pemain kayak gini akan sangat berguna juga. Dan itu tadi kehadiran pelatih striker timnas, karena kemarin kan dia baru datang juga untuk di ronde laga September, jadi artinya itu aja baru 2 pertemuan, berapa sesi latihan, para pemain udah merasakan sisi positifnya yang mereka bawa ke liga domestik. Sekarang dengan waktu yang lebih lama bareng dia, ya harapannya sih pasti impactnya akan lebih besar lagi ya Mas. Gua harap sih dicoba ya. Oke. Jadi starter baik Hoki maupun Malik dicoba lah gitu jadi starter. Gua harap jadi starter, baru di babak kedua strike kalau emang masih mentok gitu, karena perlu pemain-pemain yang punya kepercayaan diri lagi tinggi ini dicoba gitu, karena sepak bola balik lagi ini soal buat momentum, soal gimana lu lagi fase enak nih gitu. Walaupun balik lagi emang lawannya siapa, kebobolan menghadapi gawang siapa, cuman bagi pemain, bagi pribadi lu saat lu lagi kepercayaan diri tinggi, dicoba menjadi starter, itu lagi wangi dalam kasar gitu, lagi wangi ya. Gua rasa sih kenapa enggak gitu dicoba untuk jadi starter, baru nanti babak kedua entah strike dan lain-lain dicoba. Oke, berarti optimis 6 poin atau mungkin 4 poin 4, cukup gue nih? sih 4 ya. 4 ya? Bahrain seri, Cina menang. Oke, walaupun targetnya Sintayong kan kemarin bisa mengalahkan Bahrain dan juga... Amin, setuju gue sih. Dia Seneng. optimistis ya sama orangnya, emang bisa. Iya, itu dia, kita lihat apakah Indonesia nanti bakal mengejutkan atau emang udah kita ekspektasiin dari awal gitu kan. Kalau emang bisa mengalahkan Bahrain dan juga Cina, kita lihat aja nanti. Ingat, Bahrain ngalahin Australia. Nah, itu dia. Kita yang harus kita waspadai ya. Iya dong, tetap. Oke. Tapi dibantai Jepang. Tapi di Jepang.
Well, that's it. Thank you so much. That's it. That's Wih. it, Well, that's it. dapat. That's all for today. Gokil. That's all for Mas today. Aryo, terima kasih banyak hari ini. Minta maaf tadi Alright. nahan pipi. Ya, kamu. Maaf, udah minta maaf saya. Udah begini-begini masih. Menurut Mas Aryo gimana? Sadis emang. Oke, terima kasih juga untuk Aoi dan juga PT Mitsindo Visual Pratama. Jangan lupa di hari Minggu bakal ada live reaction MU menghadapi Aston Villa. Dan makasih banyak, Jebret Team. Bye. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.